Halo guys, welcome back to my channel. Aku doain buat kalian semuanya yang udah ngeklik video ini, yang udah follow, yang udah subscribe, yang udah like ya. Aku doain buat kalian semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe-nya ya. Kali ini aku pakai jersey-nya Arema karena hari ini kalau nggak salah itu adalah hari ulang tahun dari Singoedan ya. Aku ucapin buat para Aremania dimanapun kalian berada ya. Kalian selamat ulang tahun buat timnya ya. Oke, langsung aja. Kali ini kita ketemu lagi di program yaitu Clipping Bola dengan Reaction ya. Oke, buat kalian mungkin ya, buat para brand-brand jersey para klub kebanggaannya boleh nih kalau mau kirim-kirim ya. Kalian DM aja kalau kalian bisa komen-komen ya, nanti kita langsung aja terima. Kalau kalian kalau seandainya pas waktu kalian ulang tahun atau klubnya ulang tahun, nanti bisa aku pakai ya. Oke, langsung aja kita gaskan kali ini untuk reaction pertama, yaitu tentang venue yang akan diselenggarakannya, yaitu kompetisi FIFA Asian Cup nanti ya. Kita gaskan guys. Ya resmi guys, ini adalah dua stadion yang akan digunakan untuk FIFA Asian Cup 2026. Hari ini resmi PSSI mengumumkan bahwa venue FIFA Asian Cup 2026 akan dilangsungkan di dua stadion, yaitu Gelora Bung Karno Jakarta dan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Kalau gue tarik kesimpulan sih, kemungkinan Gelora Bung Karno akan menjadi venue untuk grup A, sedangkan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menjadi venue untuk grup B. Nah, itu tadi. Jadi sepertinya ada Sijalak Harupat dan juga SUGBK yang akan jadi venue pertandingan FIFA Asian Cup nanti ya. Buat kalian ya, buat semuanya, fan-fan timnas rumah, terutama aku juga, jangan lupa ya datang untuk mendukung timnas kita ya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah berita dari Justin Hubner, kita gaskan guys. Parah banget bosku, Justin Hubner kena serangan di media sosial, bahkan sampai mendapat pesan berisi ancaman yang kelewat batas. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner membagikan sebuah pesan yang diduga dikirim oleh netizen asal Vietnam. Isinya bukan sekedar hinaan, tapi sudah masuk ke ranah ancaman serius. Dalam pesan tersebut, Indonesia dihina dengan kata-kata kasar dan disebut memiliki IQ rendah. Yang bikin makin geram, ancaman itu juga menyeret istri dan anak Justin Hubner dengan perkataan yang sangat tidak pantas dengan mengatakan jika ia akan memperkosa mereka. Justin kemudian membagikan tangkapan layar pesan tersebut melalui story media sosial pribadinya. Wah. Ini sudah gak bener nih ya. Masa iya sampai ada pengancaman kayak gitu. Kita itu berselisih, kita itu bertanding itu hanya di atas lapangan, di stadion, di atas lapangan hijau. Jangan bawa-bawa ya rivalitas kita itu ke masalah pribadi pemain ya. Buat Nguyen FC, buat Vietnam, hati-hati. Indonesia itu bukan orang-orang yang biasa. Banyak sekali teman-teman dari IT yang banyak yang pintar-pintar, hati-hati ya. Ini kalau sampai kedengar sama teman-teman dari IT, teman-teman dari hacker ya, bahaya kalian. Dicari kalian, pasti kena, pasti dapat ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu berita datang dari India. Setelah China, kini giliran India, negara yang berpotensi mundur dari FIFA Asian Cup. Saat ini India sedang dibuat bingung karena mereka harus memilih antara bertanding melawan timnas Indonesia di FIFA Asian Cup atau menghadapi sang raksasa dunia Brazil di FIFA Friendly Match karena jadwal kedua ajang tersebut bertabrakan pada Oktober nanti. Melihat situasi pelik ini, Federasi Sepak Bola India sempat mencoba membentuk dua tim nasional untuk bermain di dua agenda FIFA Matchday berbeda dalam 1 bulan. Namun hal tersebut ditolak oleh FIFA karena aturan melarang penggunaan tim lapis kedua serta adanya batasan kuota pertandingan di jendela FIFA. Padahal India sendiri menjadi tim undangan untuk FIFA ASEAN Cup dari September hingga Oktober nanti, di mana skuad The Blue Tigers tergabung di grup A Divisi 1 bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun di lain sisi, India juga telah memasang jadwal pertandingan persahabatan menghadapi negara besar Brazil di India pada 3 Oktober nanti.
Karena tak bisa ikut keduanya secara bersamaan, kini India hanya bisa memilih salah satunya dan kemungkinan besar akan memilih mundur dari FIFA ASEAN Cup dan lebih memilih bertanding menghadapi Brazil di kandang sendiri. Menurut kalian gimana guys? Kalau seandainya Indonesia punya hal yang sama, kira-kira pilih yang mana? Ya, ini lah Brazil loh ya. Jarang-jarang bisa sama Brazil nih, bisa bertanding sama Brazil ya. Oke, selanjutnya ini datang dari Martin Paes ya. Kita coba dengerin berita dari Martin Paes guys. Kayaknya posisi Martin Paes di tim utama Ajax tergeser sama Ter Stegen. Ter Stegen jadi starter di laga lawan Zwolle, di mana dia di laga ini mencatatkan 2 save. Terlepas dari pemain Zwolle yang ada kena kartu merah, alarm keras justru ada di Martin Paes. Karena kayaknya Paes bakal cuma jadi pelapis di Ajax. Gue sih berharap Ajax bisa tampil bagus di KNVB Beker. Seenggaknya kompetisi itu bisa jadi milik Martin Paes bersama Ajax. Pertandingan tadi malam dimenangkan oleh Ajax dengan skor 0-2 atas tuan rumah Zwolle. Mampukah kiper timnas Indonesia itu menggeser Ter Stegen dari kiper utama Ajax Amsterdam? Tanggapan kalian cuy, tulis komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Menurut kalian gimana guys? Untuk Martin Paes ini kan beberapa waktu lalu tuh pertandingannya, permainannya ya, save darinya itu banyak sekali dan sempat membuat Ajax ini lolos ya waktu itu ya. Kalau menurutku sih namanya juga kiper kan pasti gantian. Biasanya kan gitu ya. Semoga aja Martin Paes tetap bisa mendapatkan menit bermain di Ajax Amsterdam ya. Untuk selanjutnya ini datang dari Pak IT nih ya. Datang dari IT, apa ini statement yang dikeluarkan dari Pak IT nih? Kita simak bareng-bareng ya guys. Kita juga harus apresiasi kepada semua pelatih tim nasional. Mau Coach Indra Safri, Coach Nova, Coach Sintayong, Coach Patrick, Coach John Herman, mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka sudah berikan. Tetapi tentu kita semua dukung segala kebutuhan pelatih. Apakah dari kompetisi dalam negeri ataupun dari tentu para pemain yang dibesarkan di luar negeri, kita dukung maksimal. Pemerintah hadir. Dan itulah kenapa dari PSSI, ini ada Pak Sekjen, kita menyiapkan juga bagaimana strategi blueprint menuju 2030. Nah tentu tidak bisa kerja sendiri. Dan saya memohon dengan hormat tadi, perlindungan kepada pelatih dan pemain harus ada. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang memecah belah kita sendiri. Ya, pemain itu punya keluarga, punya perasaan. Mereka juga berkorban untuk nusa dan bangsa gitu. Ya, sebagai pecinta tim nasional, ketika tim nasional baik naik atau sedang turun, ya kita harus sama-sama karena tadi semua sudah memberikan yang terbaik. Ya, tentu hasil berbeda-beda. Ya. Dan akhirnya manis banget momennya. Dan akhirnya sekarang bergaung lagi nama STY. Ya. Jadi kalau menurutku sih ya benar, setiap apapun pasti didukung sama fans supporter dari timnas Indonesia, pasti didukung ya. Terlepas itu nanti menang atau kalah, kecewa, senang itu sudah pasti, kalah menang itu sudah pasti terjadi juga ya. Tetapi mungkin yang perlu diperjelas itu adalah roadmapnya seperti apa, terus jenjangnya seperti apa, targetnya seperti apa. Kemarin itu pas waktu bukan FIFA ya, pas waktu Hyundai Cup ya, itu kan sampai terdengar itu adalah target utamanya adalah juara. Jadi teman-teman semua supporter itu ya sangat menginginkan juara itu, walaupun itu adalah Piala Ciki ya, orang bilang Piala Ciki. Tapi hampir semua teman-teman itu juga mengharapkan untuk juara ya. Namanya juga kompetisi, pasti semua dari tim-tim ini menginginkan menjadi juara. Ya akhirnya mereka kan bertanding seperti itu ya. Nah, sedangkan targetnya itu adalah juara. Bahkan sempat digembur-gemburkan dari semua influencer, dari semua berita-berita yang datang itu adalah timnas Indonesia itu adalah skuad termahal. Nah, akhirnya sepertinya itu make sense gitu loh. Seandainya Indonesia tuh bakalan juara di Hyundai Cup.
Tapi juara di babak penyisian aja nggak lolos. Jadi kan aneh gitu kan. Oke, selanjutnya datang dari pemain-pemain ya timnas Indonesia yang bermain kemarin di Hyundai Cup. Kita coba cek ya. Hujatan makin kuat kepada para pemain. Dikhawatirkan para pemain nggak mau bela timnas lagi. Khawatir ketika tekanan ini semakin kuat, maka mereka bisa saja dengan berbagai macam alasan untuk tidak lagi membela negara. Yes, itu statement dari Sekjen PSSI kita yaitu Yunus Nusi. Pasca kegagalan timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal di AFF, banyak oknum supporter menyerang pemain. Dan beliau mengkhawatirkan hujatan serangan itu bikin nanti ada pemain timnas yang nggak mau bela timnas lagi. Menurut gue sih agak berlebihan. Walaupun gue juga nggak membenarkan tindakan para netizen yang memberikan hujatan kepada pemain. Tapi sepertinya pemain kita mentalnya kuat-kuat ya. Kalau misalnya ada pemain yang nggak mau bela timnas gara-gara dihujat, kayaknya perlu belajar banyak deh dari Hoki Caraka atau Arkan Kakak. Menurut kalian gimana? Komentar. Ya sih kalau menurutku itu berlebihan ya. Jadi tidak nggak segampang itu ya, karena kan mental teman-teman di timnas ini kayaknya udah kepala sih. Kalau masalah hujatan kan mereka juga public figure ya, mau nggak mau dia kan public figure guys ya. Oke, selanjutnya ini adalah berita dari qualifier ini qualifier U21, timnas U21. Kita gaskan guys, kita lihat ya bareng-bareng. Please deh, yang ini jangan sampai malu-maluin dan jangan sampai kagak lolos cuy ya. Karena nanti guys ya, dalam dekat ini adik-adik kita yang U20 akan melawan Australia, Malaysia dan juga Laos untuk perebutan guys ya satu tempat di qualifier ASEAN Cup cuy ya pada tahun 2027 nanti cuy ya. Dan inilah jadwalnya guys ya, pada match pertama Indonesia akan melawan Malaysia guys ya di tanggal 31 Agustus, di tanggal 3 September guys ya akan melawan Laos, dan di tanggal 6 September akan melawan Australia cuy ya. Semoga aja guys ya anak asuh Coach Novarianto bisa lolos lah guys ya, biar membanggakan nama Indonesia. Please deh yang Betul sekali. Ini tuh biasanya yang paling gacor-gacornya dari tim-tim lokal ya. Bukan original, lokal banget. Ada lokal diaspora, ada lokal banget. Ini kayaknya nih memang salah satu ya gantungan kita, salah satu impian kita, mereka bisa membawa kita ke kancah internasional yang lebih keren ya. Oke, selanjutnya ini kiriman ya dari ini stadium lagi nih, kita coba dah. kalau gua pikir-pikir ada yang lagi deg-degan nih. Vietnam, Malaysia, jangan deg-degan ya. Udah siap diacak-acak King Indo belum? Di FIFA ASEAN Cup berikutnya 2 stadion yang akan dipakai untuk tuan rumah FIFA ASEAN Cup. Ya jangan deg-degan lah ya, biasa aja lah ya. Nah, ini ada juga kiriman dari teman-teman Arema ya. Kalian semua boleh kok kirim-kirim ya ke DM ku ya, ke Instagram ya, nanti buat kita reaction bareng-bareng ya. Kita coba cek bareng-bareng ya guys ya. Bantai isu sweeping plat L di Malang, Aremania turun ke jalan kawal pengendara hingga Pasuruan. Ya, kayak rivalitas kita tuh hanya kita tujukan di atas lapangan aja deh ya. Jadi kita saling berkreasi, beradu kreasi, bukan beradu fisik ya. Itu kayaknya lebih keren ya. Karena informasi terakhir kayaknya sekarang udah mulai supporter lawan boleh datang ke stadion. Nah, semoga aja ini kita bisa mengkondisikan rivalitas kita hanya cukup di stadion saja. Tidak rivalitasnya rivalitas kreativitas, tapi bukan rivalitas adu fisik ya. Kita agak cek ya.
Jadi yang terjadi semalam itu teman-teman ada yang mengawal untuk agar ya kita ngecek, ternyata tidak ada sweeping, itu cuma isu aja. Jadi yang terjadi itu malah ada plat L yang dikawal sampai nyampe ke Pasuruan. Nah, kitanya seperti ini guys. Semoga aja ya kita baik-baik aja, semakin dewasa ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi itu sebenarnya orang-orang yang dulu pernah bersih tegang ya, seperti ini Arema Persebaya, seperti Bobotoh sama The Jack, itu kan sebenarnya yang tua-tua yang sudah dewasa itu sudah mulai lebih ke apa ya, sudah pada sadar karena ya rivalitas memang yang benar itu di atas lapangan, di stadion. Rivalitasnya itu rivalitas kreativitas ya. Jadi yang baru-baru ini memang kayaknya dosa masa lalu itu tetap terjadi ya. Jadi yang kebanyakan bentrok itu adalah yang baru-baru, yang masih muda, yang masih SMA, yang masih arek nom-nom cah nom-nom ngono kuwi lah. Kayak gitu guys ya. Nah, itu tadi ya. Oke, yang last one ya, yang terakhir kali ini ada video yang dikirimkan ini dari yang kemarin sudah sempat kita reaction nih, tapi ini beda kayaknya. Kita lihat ya dari Ole Romani ya guys kan. Yes. Jadi statusnya cie, suka cara mainnya tuh loh. Temen ini. Kita ulang lagi ya dari awal kali ya. Nih, temen ini. Ini yang kedua. Ini video ya. Cia, nih gol yang pertama. Cia. Enak sekali. Cia. Gila sini. Ole lo itu strikernya timnas Indonesia itu Ole lo. Ini Ole namanya lagi nih. Jaga. Itu kakinya dia tuh lentur banget gitu loh. Nih ya, gol yang pertama tadi itu sebenarnya Ole itu dianulir ya katanya. Dia itu offset. Ini yang kedua, golnya Ole yang kedua, tapi yang ini yang nggak dianulir nih. Yes, Romani, respect guys. Oke, kayaknya sekian ya kali ini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tentunya ya. Tetap ya, rivalitas itu di atas lapangan ya. Buat UNFC hati-hati ya. Indonesia itu bukan negara yang biasa ya. Hacker-hackernya, IT-nya itu banyak yang keren-keren. Kalian kalau ini kesebar sampai ke teman-teman IT, ya habis sudah. Nah, terus jangan lupa nanti pas tanggal berapa tadi, akhir Agustus ini akan ada kompetisi ya untuk U21 ya, U21 kualifikasi Piala Asia. Nah, terus juga ya ini terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton ya. Ini juga aku ucapin selamat ulang tahun buat Aremania dan Aremanita dan juga Singoedan ya. Semoga semakin dewasa. Persebaya juga semakin dewasa, The Jack semakin dewasa, dan juga Bobotoh semakin dewasa. Rivalitas gitu untuknya kreativitas ya, bukan untuk adu jotos. Udah nggak zaman. Ya kita tuh semuanya saudara, disatukan menjadi timnas Indonesia. Oke, tentunya terima kasih buat kalian semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, aku juga manusia biasa ya. Jadi buat kalian semuanya tetap semangat, dukung timnas Indonesia, dan buat rivalitasnya kita hajar di atas lapangan nanti. Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.